Hai teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan kalian hari ini. Tahukah kamu apa yang sangat penting untuk kehidupan kita? Yap, betul sekali, air. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, kita tidak bisa bertahan hidup. Air tidak hanya penting untuk kita minum, tetapi juga untuk banyak hal lainnya. Tubuh kita sangat membutuhkan air loh. Setiap hari kita harus minum cukup air agar tubuh kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Ketika kita berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, kita kehilangan banyak air melalui keringat. Jadi sangat penting untuk menggantinya. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Faktanya, sekitar 60% dari tubuh kita adalah air. Air membantu mengatur suhu tubuh kita, melindungi organ dan jaringan, serta membantu proses pencernaan. Tanpa air, kita tidak bisa hidup lama. Di tempat-tempat yang kering dan tandus, kita bisa melihat betapa pentingnya air untuk kehidupan. Tanaman dan hewan juga sangat bergantung pada air untuk bertahan hidup. Selain air, ada juga yang namanya elektrolit. Elektrolit sangat penting untuk fungsi tubuh kita. Elektrolit itu seperti mineral yang punya muatan listrik. Mereka membantu mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk kontraksi otot dan keseimbangan cairan. Elektrolit ada di dalam darah, keringat, dan urin kita. Ketika kita berkeringat, kita tidak hanya kehilangan air, tetapi juga elektrolit. Contohnya, natrium, kalium, dan kalsium. Natrium membantu menjaga keseimbangan pikiran, kalium penting untuk fungsi otot dan saraf, dan kalsium penting untuk kesehatan tulang. Jadi pastikan kau mendapatkan cukup elektrolit dari makanan dan minumanmu setiap hari. Cairan dan elektrolit itu penting banget loh untuk tubuh kita. Mereka adalah komponen vital yang memastikan tubuh kita berfungsi dengan optimal setiap hari. Mereka berdua ini bantu tubuh kita supaya bisa bekerja dengan baik. Cairan seperti air sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh kita. Elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium juga memainkan peran penting dalam berbagai fungsi tubuh. Cairan membantu mengatur suhu tubuh kita, jadi kita nggak kepanasan atau dinginan. Misalnya, saat kita berkeringat, cairan dalam tubuh kita membantu mendinginkan tubuh kita agar tetap pada suhu yang aman. Nah, kalau elektrolit, dia bantu otot kita berkontraksi dan juga membantu sinyal-sinyal di saraf kita. Tanpa elektrolit, otot kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik dan kita mungkin akan merasa lemah atau kram. Cairan juga punya tugas penting lainnya, yaitu mengantar nutrisi ke seluruh tubuh dan membantu membuang sampah dari tubuh. Setiap kali kita minum air, kita membantu tubuh kita dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan yang kita makan. Jadi, keseimbangan cairan dan elektrolit itu penting banget untuk kesehatan kita. Tanpa keseimbangan ini, kita bisa mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan bahkan masalah jantung. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan kita mendapatkan cukup cairan dan elektrolit setiap hari melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Selain itu, saat kita berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang intens, kita kehilangan lebih banyak cairan dan elektrolit melalui keringat. Oleh karena itu, penting untuk menggantinya dengan minum cukup air dan mungkin juga minuman elektrolit untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Makanan yang kita makan juga berperan besar dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Buah-buahan dan sayuran misalnya, kaya akan air dan elektrolit yang membantu tubuh kita tetap terhidrasi dan berfungsi dengan baik. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga asupan cairan dan elektrolit kita. Dengan begitu, kita bisa merasa lebih sehat, lebih energik, dan siap menghadapi aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Kira-kira cairan tubuh kita itu ngumpulnya di mana ya? Jadi cairan tubuh kita ada di dua tempat utama. Pertama di dalam sel, namanya cairan intraseluler. Kedua di luar sel, namanya cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler ini ada beberapa jenis, ada cairan interstitial, cairan intravaskular, dan cairan transseluler. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak sih cairan yang kita butuhkan setiap hari? Ini adalah pertanyaan yang sering kita dengar, tapi jawabannya tidak selalu sederhana. Setiap orang punya kebutuhan cairan yang berbeda-beda, teman-teman. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan semuanya memainkan peran penting dalam menentukan berapa banyak cairan yang kita butuhkan. Misalnya, seseorang yang aktif secara fisik
seperti pelari atau orang yang rutin berolahraga, akan membutuhkan lebih banyak cairan dibandingkan dengan seseorang yang lebih banyak duduk. Selain itu, kondisi kesehatan tertentu seperti demam atau diare juga dapat meningkatkan kebutuhan cairan kita. Tapi biasanya, pria dewasa butuh sekitar 3 liter air per hari. Ini setara dengan sekitar 13 gelas air. Jumlah ini bisa lebih tinggi jika mereka sangat aktif atau tinggal di iklim panas. Sedangkan wanita dewasa butuh sekitar 2,2 liter air per hari, atau sekitar 9 gelas air. Wanita hamil atau menyusui mungkin membutuhkan lebih banyak cairan untuk mendukung kesehatan mereka dan bayi mereka. Kita bisa dapat cairan dari minuman dan juga makanan loh. Buah-buahan dan sayuran seperti semangka, mentimun, dan jeruk mengandung banyak air dan bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan harian kita. Jadi, jangan hanya bergantung pada air minum saja. Penting juga untuk mendengarkan tubuh kita. Rasa haus adalah sinyal alami bahwa tubuh kita membutuhkan cairan. Jadi, pastikan untuk minum air secara teratur sepanjang hari, terutama saat cuaca panas atau setelah berolahraga. Beberapa orang menemukan bahwa menggunakan aplikasi pengingat minum air atau membawa botol air kemana-mana membantu mereka tetap terhidrasi. Cobalah berbagai cara untuk menemukan apa yang paling cocok untuk Anda. Teman-teman tahu nggak bagaimana cairan bisa bergerak di dalam tubuh kita? Salah satunya adalah dengan osmosis. Osmosis itu seperti perpindahan air melalui membran semi-permeabel. Jadi air akan bergerak dari tempat yang banyak airnya ke tempat yang lebih sedikit airnya. Proses ini akan terus terjadi sampai jumlah air di kedua tempat itu sama. Biar lebih gampang paham tentang osmosis, kita lihat contohnya yuk. Pernah merendam wortel di air garam? Nah, air di dalam wortel akan keluar karena konsentrasi air di dalam wortel lebih tinggi daripada di luar. Akibatnya, wortel jadi layu deh. Tapi kalau kita rendam wortel di air biasa, wortelnya akan tetap segar. Selain osmosis, ada juga cara lain cairan bergerak di tubuh kita, yaitu difusi. Difusi itu perpindahan zat terlarut dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang konsentrasinya rendah. Zat terlarut ini bisa berupa molekul atau ion. Proses difusi ini akan terus berlangsung sampai konsentrasi zat terlarut di kedua tempat itu sama. Contoh difusi yang sering kita temui adalah kita meneteskan pewarna makanan ke dalam air. Pewarna makanan itu akan menyebar ke seluruh air. Kenapa bisa begitu? Karena konsentrasi pewarna makanan di tempat tersebut tinggi daripada di air kitanya. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit itu penting banget untuk kesehatan kita, teman-teman. Keseimbangan ini bikin fungsi tubuh kita berjalan dengan baik. Kalau tubuh kita punya cukup cairan, kita akan merasa lebih berenergi, bisa berpikir lebih jernih, dan terhindar dari dehidrasi. Nah, kalau tubuh kita kekurangan cairan, itu namanya dehidrasi. Dehidrasi bisa bikin kita haus, mulut kering, pusing, dan gampang lelah. Kalau parah, dehidrasi bisa bahaya banget loh. Makanya penting banget untuk minum cukup cairan, terutama saat cuaca panas atau setelah berolahraga. Ada beberapa tips nih buat jaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Pertama, minumlah cukup cairan sepanjang hari. Kedua, makanlah makanan yang banyak mengandung elektrolit seperti buah-buahan dan sayuran. Ketiga, hindari minuman yang mengandung kafein dan alkohol karena bisa bikin dehidrasi. Keempat, perhatikan warna urin kita. Kalau warnanya kuning jernih, artinya tubuh kita cukup cairan.